Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Saya katakan sekali lagi, salam transformasi. Saudara, saat ini saya berada di suatu tengah-tengah pohon. Kalau saudara lihat di sebelah kiri saya, ada suatu pohon yang masih kecil, yang baru bertumbuh, belum terlalu besar. Dan kalau saudara melihat bagaimana di sebelah kanan saya, ada pohon yang jauh lebih besar, yang sudah lebih kokoh dan lebih kuat, sudah tinggi saudara. Saudara, kalau saudara melihat pohon ini, apakah pohon ini langsung tumbuh besar begini saja? Nah, kalau saudara melihat bagaimana di pohon ini kecil dan ada yang besar, berarti pohon ini dimulai dari yang kecil, ditanam dari yang kecil, saudara. Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 31 dan 32 dikatakan dan bercerita mengenai bagaimana biji sesawi. Saudara tahu biji sesawi itu yang amat sangat kecil, dan Tuhan katakan bahwa biji sesawi yang amat sangat kecil. Dan biji sesawi ini tetap saja kecil kalau kita tidak bisa bagaimana menggunakannya dengan benar. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Markus 4 ayat 31 dan 32 dikatakan bahwa biji sesawi itu yang paling kecil dari segala biji yang ada. Bayangkan saudara, biji sesawi adalah biji yang paling kecil, tetapi ketika dia ditanam, dia akan tumbuh. Benih ini akan tumbuh, dan ketika tumbuh semakin besar, semakin besar, dan semakin besar, dia akan pohon seperti sebelah kanan sini akan semakin besar, bahkan lebih besar lagi di pohon ini. Ketika dia besar, banyak burung-burung hinggap di sana dan bersangkar di sana, berteduh di sana, saudara. Saudara, pohon yang besar tidak mungkin dari kecil saja. Begitu dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan kita ini seringkali kita merasakan bahwa kita maunya lebih langsung saja, maunya besar, kita menjadi orang sukses, kita menjadi orang terkenal langsung seketika. Padahal kita harus memulainya dulu dari awal, saudara. Ketika kita tidak punya masalah, ketika kita memiliki masalah dalam kehidupan ini, masalah ekonomi, masalah keuangan, hal yang paling mudah, seringkali kita berdoa, Tuhan, kita maunya kita tiba-tiba menjadi orang yang kaya, punya banyak harta dan punya banyak uang, saudara. Tetapi ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan hanya berkata apa? Dikatakan bahwa inilah benihnya. Dan kita diberikan benih. Ketika kita diberikan benih, bagaimana perlakuan kita terhadap benih ini, saudara? Seringkali ketika kita mendapatkan berkat, kita lupa. Padahal Tuhan berikan benih ke dalam hidup kita. Kita habiskan itu saja. Maka dari itu, saudara, ketika kita memiliki benih, jangan langsung kita memakannya habis, saudara. Ketika kita mendapatkan berkat, mendapatkan uang, seringkali kita lupa. Kita pesta, makan-makan bersama dengan teman-teman kita. Kita pergi makan-makan bersama dengan orang-orang lain. Kita lupa dan kita habiskan itu dalam sekejap, saudara. Padahal Tuhan inginkan itu jangan dihabiskan. Ketika kita memiliki benih-benih itu, janganlah kita habiskan. Harus saudara ingat, benih yang paling kecil pun biji sesawi itu bisa berlipat ganda. Dan yang Tuhan inginkan dalam kita, bahwa ketika kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan sebagai benih dalam kehidupan kita, jangan dimakan habis. Kalau kita makan habis, langsung habis satu juga. Bayangkan benih kalau dimakan habis satu juga habis. Semua harta yang kita terima, ketika terima dan kita habiskan dalam sekejap, kita buat makan-makan, buat pesta pora, buat senang-senang, itu semua akan habis dalam seketika, saudara. Saudara, ketika kita habiskan itu, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Dan sudahlah habis, kita tidak memiliki benih lagi dan tidak bisa melipat gandakannya. Maka dari itu janganlah kita menghabiskannya. Dan saudara, benih yang diberikan oleh Tuhan Yesus saja ya. Selain kita tidak menghabiskan dalam hal makan, kita pun jangan hanya menyimpannya, saudara. Pernah tidak saudara bayangkan biji sesawi kalau kita hanya pegang saja dan kita simpan saja, kita taruh di suatu tempat, itu tidak akan bertumbuh. Dan Tuhan tidak menginginkan kita hanya menyimpannya saja, saudara. Setiap benih yang kita terima jangan hanya disimpan buat diri kita sendiri. Setiap harta yang kita terima, setiap keuangan yang kita terima, kalau kita hanya simpan buat diri kita sendiri, hanya seperti itu saja yang kita terima. Bagaimana Tuhan berbicara dalam firman Tuhan mengenai talenta, saudara, yang diberikan 1-2 talenta, itu dilipat gandakan. Kalau dia simpan saja seperti orang yang mendapatkan 1 talenta dan dia simpan saja dalam tanah, itu tidak bertumbuh. Tetapi orang yang mendapatkan yang menanamkannya, yang 2 dilipatkan menjadi 4, dan dia melipatkan dan mengusahakan itu semua. Sama begitu dengan benih yang kita terima. Ketika benih yang kita terima dan kita hanya simpan, itu tidak pernah bisa bertumbuh dan berkembang. Ketika pohon yang kecil ini, kalau dia tidak ditanam, benihnya tidak ditanam, tidak pernah akan bisa bertumbuh menjadi seperti besar ini, saudara. Segala sesuatu harus ditanam dulu, diusahakan, dan benar-benar dikerjakan. Kalau kita menanamnya ini bagaimana mengusahakan,
itu berbeda. Tapi kalau kita menanamnya seperti orang yang mendapatkan satu talenta dan dia hanya tanam untuk menyimpannya supaya tidak diusahakannya, itu yang salah, saudara. Apapun, ketika kita menerima berkat, menerima harta, seharusnya kita mengusahakan bagaimana berkat ini supaya kita bisa usahakan dan kita bisa bertanggung jawab. Berbicara tanggung jawab bukan berbicara kita menyimpan. Berbicara tanggung jawab bukan berbicara bagaimana kita mengamankan supaya tidak habis dan tidak berkurang. Tetapi berbicara tanggung jawab bagaimana kita mensyukuri kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika kita berbicara mensyukuri, bukan untuk menyimpannya dan memendamnya, tetapi bagaimana kita mengusahakannya, mengupayakannya supaya ini berlipat ganda. Bukan berarti kita buat main judi, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengusahakan. Bertanggung jawab di sini bagaimana kita mengusahakan, mendaya upayakan setiap benih yang diberikan oleh Tuhan, setiap berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Sama ketika biji sawi itu diberikan, dia dari kecil ditanam, dia akan bertumbuh menjadi besar. Dan itu ditanamnya di sini, diusahakan supaya dia bertumbuh menjadi besar, saudara. Bukan hanya kita berbicara bagaimana itu ditanam, disimpan. Ingat, saudara, ketika kita mendapatkan benih, benih itu harus ditabur, saudara. Ketika kita menabur, berbicara menabur, berarti kita harus bagaimana menyalurkan setiap berkat-berkat yang kita terima. Ketika kita menerima berkat, apapun itu bentuknya, dalam hal keuangan, kesehatan, kita harus bisa membagikannya kepada orang lain. Bagaimana kita membagikannya kepada orang lain, saudara? Ketika kita membagikan kepada orang lain, ketika kita punya berkat, juga jangan langsung tadi seperti dikatakan, jangan dimakan habis. Jangan kita habiskan langsung saja. Jangan kita simpan. Tetapi kita bagaimana membagikan kepada orang-orang lain. Bagaimana kita menaburnya di tempat yang subur, saudara. Berbicara menabur di tempat yang subur, bukan hanya berbicara kita memberikan, ada pengemis di jalan kita berikan. Ada orang susah kita berikan. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Tetapi kita harus mengerti bagaimana tempat yang subur, yang bagaimana kita bisa menabur dan bisa bertumbuh, berbuah. Berbicara tempat yang subur berarti bukan hanya bagaimana subur itu berdasarkan pandangan dan pemikiran cara kita, kriteria kita dan analisa kita. Tetapi marilah kita belajar bagaimana melihat tanah yang subur itu sesuai dengan perspektif yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tanah yang subur, kita harus mengerti. Berbicara tanah yang subur berarti apa yang Tuhan kehendaki itu berbuah di sana. Apa yang ingin Tuhan inginkan, bagaimana untuk perkembangan kerajaannya, untuk melayani segala sesuatu, saudara. Ketika kita taburkan di tempat yang subur, di tanah yang subur, kita percaya pasti itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Kalau kita berbicara, banyak orang susah di jalanan. Memang ada yang benar-benar susah, dan tapi ada juga yang mereka sebenarnya benar-benar kaya, tetapi pura-pura susah. Saudara, kalau kita melihat orang di jalanan, mungkin dia susah segala macam. Kita melihat, kasihan dia susah, dia tidak punya uang, dan kita berusaha untuk menaburnya di sana. Bukan itu. Tetapi kita harus dengar, apakah itu yang Tuhan ingin kita lakukan, atau Tuhan ingin kita melakukan yang lainnya? Berbicara di sini kita menabur, bagaimana kita berbicara apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita terima. Tadi berbicara berkat, berbicara kesehatan, ketika kita mendapat suatu kesehatan. Bagaimana kita menaburnya kepada orang lain, bagaimana kita mengingatkan orang lain, bagaimana kita menasihati orang lain, bagaimana kita bisa menasihati orang lain yang sakit supaya dia sehat, memberi kekuatan, memberi suatu spirit, motivasi buat mereka bahwa pasti ada kesembuhan. Dalam hal karir juga ada hal seperti itu, saudara. Ketika orang mengalami masalah dalam pekerjaannya, ketika dia mengalami suatu beban berat di dalam pekerjaannya, ketika dia merasakan suatu rasanya begini-begini saja, tetapi kita bisa memotivasi dia, memberikan kepada dia bagaimana dia bisa berkembang dan bertumbuh, saudara. Jangan pernah kita simpan sendiri, tetapi kita harus menaburnya. Saudara, ketika kita mendapatkan berkat, bayangkan ketika tangan saya mendapatkan berkat dua-duanya dari Tuhan. Saya terima berkat ini dua-duanya. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa berkat kita selalu baru setiap pagi. Kalau tangan saya dua-duanya sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat lagi, dari mana saya akan menangkap berkat ini, saudara? Tetapi saudara, ingat, ketika saya menaburkan berkat ini, dan saya menyalurkannya kepada yang lainnya, saya masih memiliki berkat di tangan kanan ini, dan ini saya pindahkan. Ketika Tuhan berkat yang baru, saya akan menerimanya yang baru. Dan ini disalurkan kembali, saudara. Ini akan dioper lagi, dan saya akan menerimanya yang baru. Dan ini akan dioper lagi, untuk memberkati, dan ditabur di tanah yang subur. Dan Tuhan selalu memberkati yang baru, selalu memberkati yang baru, dan kita akan terus menerimanya, saudara. Apapun itu, semua itu benih harus diusahakan. Benih itu harus kita tabur dengan baik, sehingga dari benih yang biasa yang kecil akan menjadi bertumbuh, menjadi tunas yang baik, tumbuh pohon yang kecil, dan hingga akhirnya menjadi besar. Ketika kita diberkati dari hal yang paling kecil, kita diberikan benih, kita mengusahakannya, maka kita akan bertumbuh. Seperti seorang petani, ketika dia mengusahakan benihnya, dia akan melihat bagaimana benih itu bertumbuh dan menghasilkan benih-benih yang baru, yang luar biasa, yang memberkati kehidupannya, saudara. Apapun itu, saudara, mari, jangan pernah kita simpan, jangan kita habisin sendiri,
tetapi mari kita tabur sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.